Kalau sahabat-sahabat mengamalkan amal ini, maka izin Allah nanti, maka rezeki sahabat-sahabat semua akan lapang 1 tahun ke depan. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, channel kita, subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Mudah-mudahan hajat impian sahabat-sahabat semua Allah kabulkan. Saya sebagai sahabat sering mendoakan sahabat-sahabat semua agar apa? Agar Allah membayar hutang sahabat-sahabat semua, agar Allah melapangkan kehidupan sahabat-sahabat semua, Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat semua, dalam kesempatan ini kita akan bahas ya tentang 3 amalan yang dahsyat di hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Maka izin Allah nanti ya, kalau sahabat-sahabat semua mengamalkan amal ini, maka insya Allah nanti rezeki sahabat-sahabat semua akan lapang 1 tahun ke depan. Ini sudah diuji oleh para ulama-ulama kita. Yang kedua nanti, maka insya Allah nanti, maka dosa-dosa sahabat semua Allah akan ampuni. Dosa mata, dosa telinga, dosa-dosa kecil, maka insya Allah nanti Allah akan ampuni semuanya nanti. Yang ketiga nanti Allah angkat derajat sahabat-sahabat semua yang sekarang terpuruk ya, terendah, terhina, maka insya Allah nanti Allah angkat dengan apa ini? Dengan 3 amal ini. Sahabat-sahabat semua, kenapa kita memakai 3 amal ini? Karena kalau kita lihat sejarah ya, kita baca sejarah para nabi itu, kenapa kita buat topik ini di hari Asyura? Karena banyak para nabi itu Allah angkat dia pada kapan itu, Allah selamatkan dia, Allah berikan kemudahan dalam kehidupannya pada hari Asyura. Ini kita lihat kisah Nabi Adam ya. Nah, kalau kita lihat dalam 10 Asyura itu ada kisah-kisah. Pertama, kisah Nabi Adam. Nabi Adam itu diterima taubatnya pada 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Yang kedua, kalau kita lihat berlabuhnya kapal Nabi Nuh itu pada kapan itu? Pada 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Yang ketiga, selamatnya Nabi Ibrahim dari Raja Namrud pada kapan itu? Pada 10 Asyura. Yang keempat, keluarnya Nabi Yusuf dari penjara pada kapan itu? Pada 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Yang selanjutnya, keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan pada kapan itu? Pada 10 Muharram, hari Asyura. Yang keenam, Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun pada kapan itu? Pada 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Apa artinya? Hari Asyura adalah hari yang sangat mulia. Maka siapa-siapa yang beramal pada saat itu, maka insya Allah berikan nanti kehebatan dalam kehidupannya. Apakah amal-amalnya sahabat-sahabat semua? Yang pertama adalah berpuasa. Jadi ketika pagi hari itu, ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, maka dia melihat kaum Yahudi itu berpuasa. Maka dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, hari apakah ini? Ini hari Asyura, kata sahabat. Pada hari ini mereka berpuasa ya Rasulullah. Pada hari ini Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun. Apa kata Rasulullah? Fanahnu haqqu aula Musa. Kita lebih berhak terhadap kemenangan Nabi Musa. Maka kita pun berpuasa. Ini dasar hadis, kita disunnahkan kita berpuasa pada hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Apa keutamaannya? Ini keutamaan yang hebat ini ya. Ini kita lihat dalam hadis Nabi, riwayat Muslim nomor hadis 1134. Apa kata Nabi? Su'ila an sawmi yaumi Asyura. Ditanya kepadaku tentang puasa Asyura. Faqala, maka Nabi berkata, yukaffiru sanatal madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Sahabat-sahabat semua, insya Allah kalau kita nanti mengamalkan ini, maka insya Allah nanti dosa-dosa kita akan Allah ampuni. Dengan apa? Dengan fadilah, kehebatan, keutamaan kita berpuasa di 10 Muharram ini. Maka saya ajak semuanya, yuk kita puasa ya. Ajak anak, ajak istri ya, ajak semua keluarga, supaya insya Allah ampuni. Jika Allah ampuni dosa-dosa kita, maka insya Allah akan lapangkan kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat semua, ini yang paling hebat, paling luar biasa ini. Apakah puasanya itu? Apakah amalnya itu? Memberi makan kepada keluarga. Ini kita lihat dalam hadis Nabi, dalam riwayat Muslim, apa kata Nabi? Man wassa'a ala nafsihi. Siapa yang meluaskan,
siapa yang bersedekah ala nafsihi kepada dirinya, ingat ya, bersedekah menyenangkan dirinya, wa ahlihi dan keluarganya, yauma Asyura pada hari Asyura yaitu 10 Muharram, wasa'allahu ala sairi sanah, Allah akan melapangkan kehidupannya itu, rezekinya itu pada 1 tahun dalam 1 tahun. Apa artinya? Kalau kita melapangkan diri kita, menyenangkan diri kita, menyenangkan keluarga kita, bersedekah kepada keluarga kita, melapangkan rezeki keluarga kita, maka insya Allah nanti Allah lapangkan rezeki kita 1 tahun akan datang. 1 tahun ya, luar biasa ya. Insya Allah nanti kalau kita amalkan di hari Kamis nanti, maka Allah lapangkan nanti 1 tahun akan datang. Bagaimana contohnya Ustaz? Mudah-mudah saja ya. Mungkin sahabat-sahabat semua hari Kamis ya, maka pertama niatkan kita mengerjakan amal ini ya. Bersedekah kepada diri sendiri, bersedekah kepada keluarga. Bagaimana cara Ustaz? Ya, itu kan kita berpuasa itu ya. Kita buat ya. Kita beli makan yang enak lah ya. Mungkin kalau kita biasa makan sayur, lauknya kita belilah ikan. Kalau nak ikan nanti kita beli nanti daging. Yang kedua kita beli hadiah untuk anak-anak kita ya. Yang punya anak, yang punya orang tua ya, yang punya suami, yang punya istri, kita beli hadiah. Tak usah mahal-mahal. Yang penting ada anak kita nggak apa-apa. Ya kita beli kurma ya, kita beli jajan. Yang penting kita senangkan dulu mereka. Kita senangkan keluarga kita ya, anak kita, istri kita, suami kita. Terus nanti kita buat makan-makan yang lebih dari biasanya. Kalau mungkin biasa 1 hari itu belanja 20.000, naikkanlah 100.000, nggak apa-apa. Bukan berpoya-poya, tapi menyenangkan hati keluarga. Bahkan menyenangkan diri kan, bersedekah kepada diri sendiri pada hari Asyura itu merupakan pahala yang sangat besar. Banyak orang nggak tahu ya, apa makan kesukaan kita pada hari itu. Misalnya kita suka bubur, masak bubur. Kita suka apel, beli apel. Kita suka kurma, beli kurma. Kita suka misalnya kita suka tumpeng, buat tumpeng. Yang penting kita senang, kita buat anak kita senang, istri kita senang, suami kita senang. Dan kita bersedekah kepada diri kita. Insya Allah nanti kalau kita amalkan ini, maka insya Allah nanti 1 tahun ke depan Allah lapangkan rezeki kita. Dan ini sudah diuji oleh tabi'in, namanya Sufyah bin Uyainah ya. Jadi ini amalan ini sudah diuji oleh tabi'in, namanya Sufyah bin Uyainah, dan beliau itu lahir di Kufah. Apa kata beliau? Jarrabna dzalika mundu 50 sanah. Saya coba amal ini sudah 50 tahun. Nah, semenjak 50 tahun falam nara illa sa'ah. Saya tidak pernah mendapati rezeki saya kurang. Apa artinya? Semenjak beliau amalkan ini, rezekinya katanya tidak pernah kurang. Karena apa? Karena kehebatan keutamaan bersedekah di hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Ini yang kedua, harap dijaga sahabat-sahabat semua. Yang ketiga sahabat-sahabat semua adalah bersedekah kepada anak yatim. Apa kata Nabi? Man massaha yadahu, siapa yang menyapu tangannya ya. Man massaha yadahu, siapa yang menyapu tangannya ala ra'sil yatim, ya, kepada kepala anak yatim. Yauma Asyura, di hari Asyura, rafa'allahu lahu, Allah mengangkatnya ya, bikulli sya'ratin, setiap satu helai rambut, darajatin fil jannah, 1 derajat di surga. Artinya siapa saja yang menyapu rambut anak yatim di hari Asyura, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Setiap satu rambut itu 1 derajat di surga. Apakah makna hadis ini? Makna pertama adalah siapa yang melapangkan, bukan hanya menyapuinya. Berarti kita seperti yang tadi melapangkan, bersedekah kepada anak yatim. Kita sedekah nanti makanan, kita sedekah duit nanti kepada yatim pada hari itu, maka insya Allah Allah akan angkat derajat kita itu. Setiap rambut itu 1 derajat. Bayangkan berapa ribu rambut dan berapa ribu derajat bagi orang-orang yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersedekah di hari Asyura atau 10 Muharram. Maka sahabat-sahabat semua, saya pun berdakwah kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat semua, yuk kita jaga yang tiga ini ya. Kita jaga, kita isomahkan, dan jangan lupa kepada sahabat-sahabat semua, perbanyak berdoa di situ ya.
perbanyak doa tentang dosa, doa tentang impian, doa tentang harapan, doa tentang hutang. Insya Allah nanti Allah berikan keajaiban-keajaiban 1 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan topik kita ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada saya dan kepada sahabat-sahabat semua. Jika di antara sahabat-sahabat semua punya keajaiban-keajaiban ibadah, keajaiban sedekah, maka boleh dikirimkan ya ke nomor sebelumnya, atau boleh juga dibuat di kolom komentar di bawah. Jangan lupa channel kita ya, subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.